Hadratul muhtaramin rahimakumullah, terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, pada bagian kelima ini ya, pada bagian kelima ini di sini dikatakan wal wat'u amdan fil farji. Yang membatalkan puasa itu ketika memasukkan faraj ke kemaluan, ya, ke kemaluan. Tetapi di dalam kitab yang lebih besar di sana dikatakan termasuk juga membatalkan puasa ketika itu dimasukkan ke selain faraj atau dubur misalkan. Ini diperhatikan. Jadi mau dimasukkan di depan atau di belakang itu sama-sama membatalkan puasa. Dan batasan batal masuknya itu yaitu sesuai dengan batas sunatan. Nah, lebih lekan netama sunatan ini maka itu membatalkan puasa. Tetapi jikalau kurang dari batasan sunatan maka belum dikatakan memasukkan di sana. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang berikutnya wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan sperma dengan secara langsung. Mengeluarkan sperma dengan secara langsung. Artinya di sini itu keluarnya sperma baik dengan cara digesek-gesek atau dielus-elus dan sebagainya. Ketika keluar sperma maka pada waktu itu batal puasa. Ya, batal puasa. Nah, jikalau keluarnya sperma disebabkan karena tidur, ya, maka tidak membatalkan puasa di sana. Dikatakan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidur tidak dikatakan dengan tidak dimasukkan ke dalam kategori secara mubasyarah langsung di sana. Nanti ada kaitannya juga gimana kalau orang nonton menghayal dan sebagainya, ya. Misalnya hadratul muhtaramin rahimakumullah wal haid, yang menyebabkan batalnya puasa seseorang secara langsung yaitu haid. Dalam keadaan haid itu perempuan yang pada setiap bulannya keluar darah haidnya. Maka meskipun nekarang 5 menit dengan berbuka puasa ta'an sugul darah men seorang perempuan, maka seketika itu dikatakan batal puasa. Nah, dan wajib diqadha nanti setelah bulan Ramadan. Ya, meskipun nekarang 5 menit atau nekarang 3 menit azan maghrib dengan litono batal. Ya, ini dia. Selanjutnya hadratul muhtaramin rahimakumullah nifas. Ya, yaitu masa keluarnya darah setelah melahirkan. Wal junun, yang berikutnya yang ke-9 itu ialah gila. Hilang akal dengan secara spontan. Mungkin ada seseorang misalkan sedang berpuasa, jalan-jalan tabrak takna si rengit misalkan. Jogangnya langsung. Nah, hilangnya akalnya itu yang menyebabkan dia batal puasana letono. Atau seorang bajang ketika buka HP, tiba-tiba HP-nya berisi message kita putus, langsung gila dia waktu itu. Nah, maka pada seketika itu juga batal puasana. Dia lamun sadar kembali, maka tetap dia wajib untuk menahan dirinya lekan segala sesuatu yang membatalkan puasa disertai dengan wajib qadha nanti, seperti itu. Dan yang terakhir, si pembatalan puasa dengan ini riddah. Ya naudzubillah, yaitu murtad. Dengan si sugul lekan agama Islam. Nah, misalkan arak dengan tejakna merari si kemeleanna logo sadene syarat ampo kumele merari kecokomu harus diikutin agamaku. Kan ada yang seperti itu. Orang Lombok juga ada yang seperti itu. Gara-gara berdua kemelean dengan Hindu, ya, mele ya lepas agamana. Ya, asalkan kamu memberikan celo sekano ino. Nah, ketika dia keluar dari agama Islam, ya, maka seketika itu juga dia batal puasana. Lamun mele tetap lanjutan puasanya nak kanggo. Ya,
dina kanggo. Karena hanya orang-orang yang suci yang boleh melaksanakan ibadah puasa itu. Lamun wahsugu lekat agama Islam ya kemurtadannya itu yang menyebabkan dia najis, nggak boleh. Nah, dalam 10 hal yang menyebabkan batalnya puasa ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, dia terbagi menjadi 2 kelompok besar. Apa itu? Ada yang ketika dia membatalkan puasanya dengan sengaja dari yang salah satu yang 10 ini, ada yang hanya wajib qada saja, ada yang wajib qada beserta kafarat di sana. Nah, ambe si wajib qada saja hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Selopuna li antara 10 ini kecuali berhubungan. Kecuali berhubungan suami istri ya pada siang hari bulan puasa. Maka dengan si sengaja berhubungan suami istri ini mungkin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, maka kewajibannya pada mereka itu bukan qada tetapi kafarat ya. Maka kafarat yang harus dilakukan itu harus memilih. Pertama, itqu raqabah, memerdekakan budak. Mahal memerdekakan budak ini, dan tidak ada perbudakan di zaman si mangkin. Nah, ketika dia tidak mampu memerdekakan budak yang mukminah ya, fa illam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain, maka solusi yang kedua dia harus menebus ya, membayar tebusan 1 puasa yang dirusak itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Lamun mampu puasa 2 bulan berturut-turut ya, jangankan 2 bulan, sebulan doang kecolongan umpamana ya, maka ketika dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia bisa memilih opsi yang terakhir. Apa itu? Fa it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin ya. Kalau ada fakir, kalau enggak ada fakir, miskin ya. Dendek tetangga desade, tangga ada berdua motor, penghasilannya sejelo 1 juta. Misalkan cari yang betul-betul kategori miskin atau fakir. Ini yang diberikan makan. Berapa sekali puasa, hari puasa yang kita rusak dengan cara berhubungan suami istri itu dengan sengaja, maka dendanya memberi makan 60 fakir miskin. Likulli miskinin muddun ya. Setiap dengan miskin ini diberikan makan 1 mud ya, 6, sekian lah atau 0,7 kilogram. Atau kalau pelunggoda mau genapkan ya 1 kilogram ya, masing-masing 1 fakir miskin, tinggal dikali 60. Ini kafarat yang harus dilakukan atau dibayar oleh orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan bersenggama atau berhubungan suami istri. Jadi dende anggap enteng puasa ini hadratan muhtaramin rahimakumullah ya, aru jemaah kadai dan sebagainya. Hati-hati ya. Ancaman bagi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja digambarkan dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh 2 pemuda, diajak Rasulullah untuk pergi ke suatu tempat. Nah, di suatu tempat itu ada sebuah gunung yang tinggi. Lalu Rasulullah diperintahkan untuk naik ke gunung itu. Rasulullah menjawab, saya tidak mampu untuk menaiki gunung itu karena tingginya. 2 orang ini mengatakan, naiklah, nanti kami akan bantu engkau naik. Akhirnya dituntun Rasulullah dan Rasulullah berhasil naik ke atas gunung itu. Sesampai di atas gunung ini Rasulullah mendengar teriakan yang sangat dahsyat. Diberikan Rasulullah penglihatan ongkun sopok panjak manusia si gantungna ya, gantungna otakna jadi bawah, naina jadi atas.
ongkun gantung ya ino ngodu rayang mangan mangan panceng no, dan itu diletakkan di urat belikat na ini no. Jadi rampung udah milena iya mara ongkun dengan jual daging le patokan ya urat na ini no ya, persendian kakinya itu le tunu tanah gantung manusia ini ya, kakinya digantung jadi atas, dari mulutnya keluar darah nanah yang sangat busuk ya. Nah ditanya oleh Rasulullah, yakum ba'ni ini kalian ongkun siksana dengan ini. Dijawab oleh malaikat pada waktu itu, ini penyebabnya karena ia dengan sengaja membatalan puasana pada bulan Ramadan. Ini dia. Orang yang membatalkan puasanya saja ya, itu mendapatkan ancaman seperti itu, apalagi dengan si sengaja ndekna puasa, maka akan lebih dahsyat ancamannya hadratan muhtaramin. Jadi dendek anggap remeh kewajiban puasa ini, sehingga apapun aktivitas kita berusahalah untuk menjalankan puasa Ramadan itu dengan secara sempurna, karena kewajiban ini hanya datang sekali dalam setahun. Nah makin terperjelas dalam tanya jawab, silakan. Wallahu taala a'la wa alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang membayar kafarat, misal tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia membayar memberi makan kepada 60 budak. 60 pakai miskin. Orang miskin. Misal di satu desa itu kurang 60 orang miskin, kemana lagi dia mencukupi mencari orang miskin supaya cukup 60? Misal satu orang miskin 59, kira-kira bagaimana apakah sudah melunasi daripada dendanya? Yang kedua, misal yang sudah tersohor perempuan yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kenapa mengeluarkan air mani dengan sengaja untuk membatalkan puasa, sedangkan mengeluarkan kata-kata kotor atau memfitnah, menggunjing, kira-kira bagaimana hukum puasanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mungkin ini keluar yang dari pembahasan, karena ini kan termasuk hal-hal atau yang sunat yang membatalkan puasa. Nah niki wajib, niki kan wajib untuk berpuasa. Sering kita dengar atau setelah kita selesai melaksanakan sholat taraweh, niki biasa di sana kan kita memasang niat. Apakah bisa dipakai orang balik itu mengatakan rahimallahu man nawali saum? Di sana kadang-kadang jarang kita memasang niat. Cukup dengan itu, apakah bisa dipakai dengan lapas itu? Jadi sah ke puasanya atau enggak? Kemudian yang kedua, yang disebutkan tadi berhubungan suami istri di bulan puasa. Hukuman bagi yang melakukannya itu membayar kifarat puasa berturut-turut. Apakah dua-duanya yang kena hukuman ataupun satu orang? Karena pernah kan mendengar niki
yang kena kafarah itu cuman yang laki saja niki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 ketentuan 24. Sila Ustaz dia sila Amal orang Hamid menembajar keparat kurang 60. kemudian dilakukan bentrang terus kedua ketuaannya apakah arah hubungannya dekat membatalkan puasa dan mempunyai bersilat. Ya. Memberi makan 60 miskin sebagai denda dari membatalkan puasa dengan melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Nah, naka ini hitung-hitung teh ya, dia cukup 60 ini dengan miskin lek daya sante 50 siwa. Ya. Dan yang ke-60-nya ite misalkan gitu. Jadi ngumbe ongkun ini. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi apa ya? Miskin ini lamun orang bantuan jadi nara dan bila miskin. Lamun le desa santai ini sopo menjadi miskin lamun darat datang bantuan. Ya. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kalau kita mau definisikan si aran miskin ini dengan si berdua pemeta, cuman pemeta na ino dek na bau nyukupin kebutuhannya. Ini aran dengan miskin. Kebutuhannya kencanakan si jelo misalkan 13 yu, pemeta na 20 yu motas kurang 10 yu. Ini aran miskin dengan singini ongkun ini. Di logo lamun berdua motor, berdua mobil, berdua helikopter, ini jendo aran miskin arana. Ya. Logo penuh masih dengan miskin dah karena berdua motor. Di ya. Penuh dengan singina ongkuna. Nah, maka ketika dia tidak mampu mencukupi 60, harus dia cukup 60, dia kanggo kurang. Ya. Dia kanggo kurang. Atau bisa dengan cara misalkan jangankan 59 telung desa misalkan dengan miskin. Nah, berikan dia 2 jatah untuk dua orang. Jadi masing-masing dengan mendapatkan 2 mud. Seperti itu. Deh. Ini yang kuat. Ya. Atau misalkan saking makmurna suatu wilayah itu, misalkan arah sebuah negara mamban arana susah temete dengan miskin di negara mamban ini, ya enggak sekek dengan miskin di negara mamban ini, ya akhirnya mesanya sade bagian dengan si 60 ini, atau lamun di pulunggu de mele, ya silahkan diekspor saja jatah si 60 dengan miskino tipe negara tetangga, misalkan negara Indonesia kan. Tuh orang pengudah sada ya ini, si 60 ini cari gitu di negara Indonesia itu pasti ketemu. Jangankan 60 sejuta biara dan miskin di negara itu. Nah, seperti itu Terus pertanyaan yang kedua. Bahkan jangan gulang sperma jenene batal puasa ante. Sementara dengan si ngerau si kotor-kotor jenene batal puasana ngombe ongkun ini. Nah, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi si aran puasa ino berhubungan kencetian, ya, berhubungan kencetian. Maka yang membatalkan puasa itu ya yang berkaitan dengan rongga-rongga itu, dengan tian ino. Nah, adapun dengan si mengeluarkan kata-kata kotor, ya, kalau kita masukkan ke ranah fikih, tetap sah puasa dengan singin ino. Tetapi dia melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Jadi lamun teriak yang puasa tetap sah puasana. Logo na ke pahala puasa le tono si buwe. Ngono. Ya. Puasa ya. Logo bait pepandangan.
Ndek jana batal puasana, logo pahalana ilang. Ano? Puasa ya letono logo nungkulang, tetap sah puasana, logo pahalana lun kacana berhubungan ino pegawean ino. Jadi kita fokus, kalau kita fokus berbicara tentang hal-hal yang batalkan puasa, maka itulah dia yang tadi itu, yang 10 itu. Si batalang puasa. Ataupun tindakan atau ucapan itu masuk dia nanti kepada hal-hal yang menghapus pahala puasa. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan niat, ya. Kan lamun tarawih mubalik itu mengatakan rahimallahu man nawali saum. Cukup ke ino jari niat puasante atau ngumben dekne cukup. Si aran niat ino itu tempatnya di hati. Jadi harus dia terbersit di dalam hati ngena niat, ngena angan kekuban niat jema' puasa, ya, lillahi ta'ala, ya, jema' ku puasa, jema' ku puasa, ya. Nah, perkataan jema' ku puasa lillahi ta'ala di dalam hati, ya, angan-angan seperti itu, itulah yang disebut dengan niat. Namun jikalau itu hanya terucap di mulut saja tanpa diikrarkan dengan hati, maka dinaman aran niat. Adakan ate ente doang ngikrarang ye, dakak dan ucapang si mulut, ya, seperti itu. Nah, dan dalam madhab Syafi'i niat puasa itu wajib hukumna na ikrarang bilang kelem, ya, bilang kelem. Jadi tidak seperti pendapat mazhab yang lain, cukup lihat kelem pertama doang. Karena malam pertama itu niatnya na puasa sebulan penuh. Niatnya. Karena niatnya puasa sebulan penuh, maka sudah itu cukup mewakili puasa yang sebulan itu. Ya, itu yang mewakili niat puasa yang sebulan itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak bilang kelem. Kenapa? Karena setiap malam itu memiliki keutamaan masing-masing. Ya, kalau seandainya nanti lihat pertengahan puasa ini arak cacat puasana, nah maka rusak niat yang pertama itu, yang berniat 1 bulan penuh itu. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i niat ini tetap harus taikrarang lihat bilang kelem seperti itu. Nggih. Dan niat itu waktunya kapan? Mulai dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Atau sebelum ngebang subuh, maksudnya itu no. Telap jelo ngebang maghrib, dari sana boleh kita berniat. Terus sampai gina ngebang subuh dengan. Lamun liwat ngebang subuh, ya apa terbaniat, maka tidak sah puasanya. Jadi sebelum inilah waktu dengan berniat. Sebelum adzan subuh itulah tempat orang berniat seperti itu. Nah, yang terakhir tadi sekali nggih. Kan sering kita juga mendengar di masjid dicukupkan niat kita yang 1 kali itu sebulan-bulan niki. Sedangkan yang kita pakai mazhab Syafi'i. Yeah. Lalu ada yang mengikuti mazhab yang lain itu apakah? Iya. Oke, kita ini bermadhab Syafi'i. Logo tebaniat puasa sekali, lek kalam pertama doang. Bau apa ndek? Nah, perhatikan di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Kalau kita puasanya, ya, satu melakukan suatu ibadah ini, maka usahakan lakukan satu ibadah itu secara penuh dengan satu tuntunan. Pada mara salat dende uduk te ngodu Syafi'i, batalna ngodu Hanafi. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, haji, puasa dan sebagainya. Jadi harus nesekik rangkaiannya, ya. Dan amalan puasa ini karena dia
menjadi fardu rukun puasa secara niat ini, maka lekan niat ini sampai batal ini, lamun tengok bermadhab Syafi'i maka harus ya dilakukan juga dengan cara Syafi'i. Akan tetapi jikalau pelunggu ingin bertaklid silahkan, dengan catatan pelunggu harus mengetahui saya singangguang ya, imam siapa yang membolehkan satu niat mewakili 1 bulan penuh puasa itu. Yang kedua, kenapa ulama itu atau kenapa mazhab itu membolehkan 1 kali berniat mewakili 1 bulan penuh itu? Artinya apa? Harus pelunggu udah tahu siapa yang memiliki pendapat seperti itu, apa hujahnya, apa alasannya, beserta pelunggu harus mengetahui dalil yang kuat di sana. Lamun temilu-miluang gara-gara terdengar, nah Imam Hanafi cukup sekali kelam pertama ini doang mewakili niat puasa ante sebulan, entah tono doang pengetahuan te tanpa kita mengetahui dalil, alasan dan sebagainya, maka tidak boleh. Ya, ini dia. Jadi harus tahu letono. Maka boleh silahkan. Pelunggu harus mengetahui bagaimana tata cara berpuasa, bila simbatalang puasa. Pelunggu udah tahu berapa yang batalkan puasa dalam mazhab Hanafi? Berapa? Mazhab Syafi'i 10 kan? Mazhab Hanafi berapa? 3 dasayan. Ya. Niatnya gampang, tapi yang batalkan puasa 30-an di sana, enggak main-main. Ya. Ini dia. Jadi harus ditahu itu semuanya itu. Baru pelunggu boleh menjalankan puasa itu sesuai dengan mazhab Hanafi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir, kan arak dengar teh sopo ustad, sopo tuan guru, lamun berhubungan suami istri ino si mama doang bayar kiparat, si ini jende. Nah, di sini ada 2 pendapat orang karena alasannya yang berbeda. Alasannya yang berbeda. Yang mengatakan si mama doang wajib bayar kifarat dula sinina, alasannya karena dengan nina ino terlebih dahulu dikatakan batal puasanya karena memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan. Kan di antara yang membatalkan puasa itu apa? Memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan. Ya, jadi apapun itu kalau masuk batal puasanya. Jadi ini doku alasannya. Sehingga dengan ini dia bayar kiparat. Karena batal bejulu. Sebab apa? Sebab temana sesuatu itu tipa kemaluannya. Jadi bukan karena dia berhubungan suami istri itu yang menyebabkan dia batal puasanya, enggak. Lalu karena ya tema sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa disamakan antara masuknya sesuatu dengan barang si khusus ini? Ya. Karena bersenggama itu baru dikatakan bersetubuh jikalau yang masuk itu sesuatu yang khusus itu. Mikrofon ini. Selain lekat ini maka tidak dikatakan bersetubuh. Nah, sehingga dalam pembahasan berhubungan suami istri ini, maka yang lebih sependapat terkait dengan 2. Ya. Apa itu? Lamun berhubungan suami istri itu disebabkan karena paksaan seorang suami, ya, maka letene si wajib bayar kiparat semama doang. Ya. Lamun berhubungan suami istri itu disebabkan atau dikarenakan karena keinginan seorang istri, maka yang membayar kifarat itu dua-duanya, suami kenca istri. Ini dia. Jadi karena ada keinginannya itulah yang menyebabkan dia terjadi hubungan yang seperti itu. Tapi ada pendapat ulama juga, lamun
awalin si bekakenan, maka dia tidak wajib membayar kifarat. Kenapa? Karena batalnya puasa ini disebabkan karena apa? Karena makan terlebih dahulu, bukan karena bersenggama itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Atau orang yang bermusafir, misalkan seorang suami istri pergi ke Jakarta beli barang, misalkan. Nah, terus di tengah perjalanan ini gawe sekeno hubungan suami istri, maka dia tidak wajib kafarat. Kenapa? Karena ia batal bajulu si musafir. Nah, ini dia. Sekarang tinggal pilihan hati kita. Niatnya batalang puasa karena mangan atau karena sekenu? Niatnya batalang puasa karena musafir atau karena sekenu? Kan kembali kepada niat lagi itu kan? Nah, jadi yang seperti itu nggih. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan dari saudara Safwatul Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Kebetulan pertanyaan ini pertanyaan titipan Ustaz. Juga mungkin mewakili saudara-saudara yang perempuan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya puasa seorang wanita yang tiba-tiba di tengah puasanya itu keluar cairan coklat, belum darah haid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keluarnya cairan berwarna coklat ya pada perempuan. Perhatikan. Ya. Maka di sini erat kaitannya dengan haid. Erat kaitannya dengan haid. Karena darah haid masing-masing perempuan ini beda. Ya. Beda. Arak si abang tetapi agak kehitaman. Ada yang kecoklatan. Ya. Maka masing-masing perempuan itu harus mengenali darah haidnya masing-masing. Menungkuna. Lagu lamun warna coklat yang keluar menempel, tolok kapas terus keluar warna coklat, maka tidak ada cairan dalam tubuh yang berwarna coklat kecuali darah. Kecuali lamun temang coklat dulu terlebih dahulu sekenukna. Apa na peneang ya pasti coklat sugun, atau na temang celup, atau na temang cet. Ya. Tapi cairan tubuh yang murni si berwarna coklat ya hanya itu saja, darah. Ya, darah. Maka bagaimana puasanya? Batal seketika itu. Ya. Batal seketika itu. Jadi kembali kepada perempuan untuk mengenali darah haidnya masing-masing. Apalagi lamun berdua aroma khas kan sudah pastikan sudah itu darah haid. Ya, maka jangan berpuasa. Wallahu taala a'lam.